Dani? Kamu habis masak ya buat kerja bakti? Iya, ini mau pulang. Loh. Kamu ini bisa kerja yang benar gak sih? Lihat tuh jadi kebuang semua kan? Iya Pak, maaf Pak, maaf. Maaf banget Pak. Kalau gini saya jadi rugi. Kamu harus ganti rugi ini semua. Ustadz Arif? Pak, maaf banget Pak. Tapi saya nggak punya uang Pak. Pak, berapa yang saya harus ganti? 200.000. 200.000. Iya. Ini uangnya. Makasih ya. Kamu beresin ini semua. Iya Pak, iya. Iya. Ini, makasih ya. Nanti kalau saya ada uang, saya janji saya pasti ganti. Nggak apa-apa kok Ustadz. Saya bantu ya. Nggak usah, ini. Nggak apa-apa, saya Nggak bantu. usah, Dani, nggak usah. Pak Wisnu, gue lagi butuh kerjaan banget, ada nggak ya? Saya nggak bisa kasih kamu kerjaan lagi. Penampilan kamu juga biasa aja. Terakhir malah kamu bikin kacau acara saya. Pak, saya janji. Saya akan perbaiki semuanya. Dan penampilan saya akan perbagus. Lebih baik saya cari penyanyi dangdut yang lain. Kalau sama kamu, saya bisa rugi. Seriusan deh. Gue makin kaya. Karena gue pakai susu. Saweran gue makin banyak. Job gue luber. Tapi lu jangan sebarin ke siapa-siapa ya. Nanti kita banyak saingan lagi. Gue mau dong. Lu pasal susuk di mana sih? Ada tuh, Dukun Marno. Kalau gini caranya, gue juga mesti pakai susuk nih. Duit hasil jual cincin kawin Arif kan bisa gue pakai buat pasang susuk. Ustaz, gimana sama Enda? Enda kabur dari rumah. Nanti saya akan bantu cari ya Ustadz. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Saya udah banyak loh ngerepotin kamu. Enggak kok Ustadz, enggak ngerepotin sama sekali. Justru kita sebagai manusia memang sudah seharusnya saling membantu. Oh ya, Ustadz, saya boleh nggak ya minta nomor teleponnya Pak Ustadz? Ya sewaktu-waktu kalau kita bisa berkabar soal Enda. Iya, boleh. Ustadz, nanti saya juga bantuin cariin kerjaan yang sesuai sama Pak Ustadz ya. Ya Allah, makasih Dani ya. Sama-sama, Tat. Ya udah Ustadz, kalau gitu saya harus balik kerja bakti. Oh, iya. Dani nanti aku minta tolongnya anterin Ustadz ke rumahnya. Oh, oke, ini siap. Gampang. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, makasih Aini ya. Ya, mari. Ya. Ini hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya anterin ya. Oh ya, baik. Oke. Dah. Makasih ya. Selesai sudah pemasangan susuk emas ini. Kalau kamu ada kekurangan dengan ini, bisa balik. Kita tambahkan susuk emasnya. Baik Mbah, nanti kalau misalnya memang saya kurang penariknya dan juga nggak menghasilkan uang banyak, pasti saya kembali lagi. Tapi ingat, semua itu ada pantangannya. Wajah kamu tidak boleh terkena daun kelor dan air wudhu. Oh, kalau itu gampang, Mbah. Saya pasang susuk atau nggak pasang susuk, saya nggak pernah yang namanya kena air wudhu. Karena semua itu akan berakibat fatal. Kamu paham? Paham, Mbah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Nah Dani, ada apa? Ini Dani mau balikin dompetnya Aini. Tadi tuh jatuh waktu lagi sama Dani. Untung Dani temuin. Ya ampun. Makasih banyak ya Dani. Nanti ibu sampaikan sama Aini. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najidan? Bu Nurul, ini hasil uang setelah ngantar pesanan makanan kemarin. Sesuai kesepakatan, uangnya baru dikasihkan tadi, Bu. Ibu yang makasih loh. Udah ngerepotin Najidan. Oh iya. Masuk dulu yuk. Ibu tadi masak kue dan banyak lebihnya. Sekalian makan yuk. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Itu untuk Aini aja. Siapa tahu Aini mau atau lagi lapar kan? Jangan sungkan begitu. Najidan kan dari tadi capek keliling-keliling. Ayo, ibu siapkan makan di dalam, sekalian istirahat. Terus ibu siapkan teh panas juga. Yuk. Mungkin Jidan gak enak kali, Bu, kalau numpang istirahat di rumah Ibu. Ini aja Dani ajak ke rumah Dani. Nanti Dani siapin makanan. Dani kebetulan juga lagi masak, Bu. Atau misalkan Jidan mau Dani buatin jus, Dani buatin jus kulit duren. Nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya. Dani, Bu Nurul, saya pulang aja. Nanti saya bisa makan di rumah. Kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Makasih Najidan. Iya, Bu. Ya udah, Bu Nurul. Kalau gitu Dani juga ikut pamit ya, Bu. Kirim salam buat Aini ya, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endah. Kamu habis dari rumah dukun. Kamu pasang susuk, Endah. Astagfirullahaladzim, Endah. Ustadz Arif itu udah berusaha untuk nyadarin kamu. Menurut aku lebih baik kamu pulang sekarang. Pasti Ustadz Arif khawatir sama kamu, Endah. Kenapa sih lo selalu ngurusin hidup gue sama keluarga gue, ha? Udah cukup ya? Gue lagi sibuk dan gue males ya ngurusin lo. Astagfirullah. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam. Tadi aku habis ketemu sama Endah. Kayaknya dia habis pasang susuk di rumah dukun. Astagfirullahalazim. Aini. Tapi mungkin aja Endah cuma lewat di depannya aja. Endah itu nggak mungkin ngelakuin hal itu, Aini. Iya, semoga aja enggak ya Ustadz. Tapi sekarang aku mau ngikutin Endah. Kayaknya dia mau ke tempat kerjanya deh. Aku bakal kirim alamat lokasinya ya. Iya, boleh. Kamu kasih tahu aja alamatnya ke saya. Nanti biar saya yang bereskan masalah ini sendiri ya. Terima kasih Aini ya. Maaf ngerepotin kamu. Iya, Assalamualaikum. Ustadz Arif. Ustadz Arif mau kemana? Saya mau jemput istri saya dulu sebentar. Ya udah. Kalau gitu biar saya temenin ke sana, ya. Terima kasih ya. Endah. Aku minta maaf. Tolong kamu pulang ya ke rumah ya. Apaan sih? Astagfirullah. Endah, tunggu. Endah, tunggu. Ya tolong kamu pulang ya. Aku janji sama kamu, pokoknya semua kebutuhan kamu aku akan penuhin. Tapi tolong kamu pulang, ya. Yuk kita pulang ya. Endah, sebaiknya kamu ikut suami kamu. Pulang, Endah. Ini semua untuk kebaikan kamu.
Ya nggak ada salahnya juga sih gue pulang. Daripada gue buang-buang duit juga kan buat sewa kosan. Mending duitnya buat gue foya-foya. Ya udah aku ikut pulang. Udah nggak usah pegang-pegang bisa jalan sendiri juga. Ini masih ada space lagi nggak? Masih. Sini. Makasih. Najidan, Ya, Bu. makasih ya. Udah mau ibu repotin. Enggak merepotkan, Bu. Sesama manusia kan harus saling membantu. Iya, tapi ibu jadi nggak enak. Soalnya Najidan nggak pernah mau dibayar sama ibu jasanya. Ini ibu bawain kue buat Najidan. Nggak usah, Bu. Terima kasih. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, terima aja. Rezeki nggak boleh ditolak. Zidan tuh sebenarnya siapa sih? Kenapa misterius banget tuh orang? Gue harus cari tahu lebih banyak lagi soal dia nih. Susuknya berfungsi dengan baik nih. Dan pelanggan semakin banyak. Kayaknya gue bakalan cepet kaya, nggak miskin kayak sekarang. Kamu udah sholat zuhur? Aku perhatiin kamu udah jarang sholat loh. Mas, ibadah saya itu bukan urusan kamu ya. Justru itu urusan aku karena aku ini suami kamu. Aku harus mastiin kamu kalau kamu jangan sampai ninggalin sholat. Kenapa sih kamu masih gak mau sholat? Hah? Atau ada hal lain yang menghalangi kamu untuk gak sholat? Mas, kalau aku bilang ibadah aku itu urusan aku, Mas. Kamu itu ngerti gak sih bahasa manusia, ha? Jangan-jangan kamu pergi ke dukun ya? Astagfirullahalazim, Endah. Tolong kamu jauh-jauh dari hal perbuatan sirik seperti itu, Endah. Itu dosa besar. Sekarang juga kamu harus tobat, Endah. Ayo, kamu turutin aku. Sekarang kamu ambil wudhu. Kamu sholat tobat. Ayo, kamu sholat tobat. Astagfirullahalazim. Ngapain sih? Kamu sholat aja sendirian, gak usah ngajak-ngajak aku. Endah, tunggu, Endah. Kamu nggak pergi ke tempat karaoke itu lagi kan? Aku kan udah janji sama kamu. Aku akan kerja lebih keras lagi, kerja lebih giat lagi buat kamu. Tapi tolong kamu jangan balik lagi ke tempat itu. Mas, aku itu mau ketemu sama teman-teman aku. Masih ngelarang juga. Gak boleh. Aduh, gue campur aja sih. Gak mungkin kan gue ngomong kalau misalnya gue mau ketemu Om Burhan yang udah booking gue mahal-mahal. Oke, kalau emang kamu mau ketemu teman kamu, biar aku yang anterin. Tapi tolong, kamu ganti baju kamu biar lebih tertutup, lebih sopan lagi, ya. Antar pakai apa, Mas? Kendaraan aja kamu nggak punya. Kamu nganterin aku pakai jalan kaki ya? Aku nggak mau. Masih untung ya aku izin sama kamu ya, Mas ya. Diizinin atau nggak diizinin, aku akan tetap pergi. Endah, tunggu, Endah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih, si Endah kampung sebelah. Ih, ternyata ini mah bukan nyanyi dangdut doang. Tuh lihat tuh, jual diri. Baju gak heran. Dia itu penampilan seksi banget. Gimana suaminya ya? Katanya sih Ustadz. Oh, gini sih. Ustadz membiarkan istrinya berkelayapan. Jual diri. Azim, ibu-ibu. Kalau beritanya belum benar, yang ada ini bisa dijadiin fitnah loh. Nah ini, lihat.
Ini tuh bukti videonya viral ini. Iya Aini, banyak orang yang lihat si Enda itu seksi. Ya kayak kamu dulu Aini. Jangan-jangan begitu. Astagfirullah, ibu-ibu kalau misalkan ada orang mau berubah, itu didukung. Bukannya dinyinyirin, diomongin kayak gini, digibahin kayak ibu-ibu yang lakuin sekarang. Aku harus ngelakuin sesuatu buat Ustadz Arif dan Mbak Endah. Aku yakin penglihatan yang aku alamin ini punya maksud tertentu.